Sekira Kota Tangerang dengan penduduk yang hampir mendekati 2 juta jiwa, tentu persoalannya sangat komprehensif. Jadi prioritasnya adalah menjalankan program-program yang ada dengan sebaik-baiknya, seefektif mungkin. Salah satu inovasi yang kita dorong adalah pelatihan kerjanya kita rubah menjadi semacam on-the-job training. Khusus di tahun 2024 dari uang insentif fiskal, ini kita balikin lagi ke masyarakat. Salah satunya dalam bentuk modal kerja bagi keluarga miskin ekstrim itu. Jadi satu keluarga dapat 20 juta. Bayangkan ya, saya masuk ke sebuah kota yang saya tidak kenal sama sekali. Saya nggak punya dukungan partai politik, nggak punya teman-teman di DPRD, nggak punya teman-teman di birokrasi. Dari kebijakan Pak Prabowo, kita integrasikan, masyarakat miskin ekstrim ini bisa menjadi pemasok di sekolah untuk MBG. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast For Your Politik yang muda yang berpolitik. Nah kali ini kita lagi ada di luar lagi nih, nggak seperti biasanya kayak di studio Tirto, tapi kita sekarang lagi bermain-main dan saya berkesempatan bertemu dengan PJ Wali Kota Tangerang, Bapak Nurdin. Nah kita tepuk tangan dulu teman-teman. Nah kita kali ini mau ngobrol-ngobrol banyak bersama Bapak Nurdin gitu ya soal kepemimpinannya beliau gitu selama menjabat sebagai PJ Wali Kota Tangerang. Nah langsung aja kita mau ngobrol sama Pak Nurdin. Sebelumnya Bapak selamat sore gitu, kita baru bisa syuting sore hari ini ya Pak ya. Bagaimana Bapak kabarnya? Ya Alhamdulillah selamat sore Mak Ayus, selamat sore juga buat rekan-rekan pemirsa semuanya, teman-teman sekalian, terima kasih. Kayaknya kelihatannya masih sibuk banget ya Pak ya, baru bisa menyempatkan untuk sore ini kita syutingnya hari ini. Iya, ya mohon maaf ya Mbak, ada mundur-mundur terus waktunya. Dan Alhamdulillah sore ini kita bisa bareng walaupun di luar dari studio Tirto ya. Iya, tapi ini menarik sih karena Bapak kan menjabat sebagai PJ Wali Kota Tangerang gitu ya. Ini udah hampir setahun ya Pak ya? Iya. Sepertinya lama nih ya, cukup lama nih setahun ini menjadi PJ Wali Kota Tangerang. Ini sebenarnya selama hampir setahun ini ada program-program prioritas apa sih Pak yang udah terlaksanakan sebagai PJ Wali Kota Tangerang? Ya, Alhamdulillah ya selama hampir 1 tahun tentu yang menjadi prioritas utama kita adalah menyelesaikan rencana kerja pemerintah daerah yang sudah tersusun, di mana setelah selesainya wali kota definitif dan selesainya RPJM di Kota Tangerang, maka pemerintah daerah dalam hal ini Kota Tangerang sudah menyusun rencana kerja pemerintah daerah untuk 2024 sampai dengan 2026. Dan saya masuk juga APBD-nya sudah siap, jadi saya tinggal menjalankan. Jadi prioritasnya adalah menjalankan program-program yang ada dengan sebaik-baiknya, seefektif mungkin. Nah, kemudian hal-hal yang kurang efisien kita bedah, kita kurangi, kita hilangkan. Kemudian juga mendengar dari masyarakat secara langsung apa sih yang menjadi prioritas yang menurut masyarakat itu perlu ditangani segera. Nah, jadi kita menyesuaikan rencana kerja pemerintah daerah yang sudah ada, mana prioritas dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Nah, Alhamdulillah di Agustus kita melakukan penyesuaian anggaran pendapatan daerah sehingga beberapa prioritas masyarakat bisa kita selesaikan. Seperti penataan Kali Sipon yang juga ini sudah cukup lama menjadi harapan masyarakat. Alhamdulillah kita bisa anggarkan, kita selesaikan, jalurnya kita bikin searah, jembatan U-turn-nya kita bikin, jalannya kita perlebar. Nah ini lagi dikerjakan ya, mudah-mudahan akhir tahun ini penataan Kali Sipon bisa selesai. Kemudian juga misalnya jalan saluran barat Kali Cisadane ya yang menghubungkan Kota Tangerang dengan Kabupaten Tangerang, di mana ini sudah cukup lama warga macet terus pagi dan sore hari. Itu masalah klasik ya Pak? Ya masalah klasik. Akhirnya Alhamdulillah sekarang sudah bisa tersambung sehingga warga bisa lewat dengan lebih lancar dan insya Allah nanti tahun depan kita akan tambah jalurnya, kemudian nanti kita bikin searah, membuat jembatan, mudah-mudahan wilayah sana bisa selesai. Tambah jalurnya itu kemana berarti Pak?
sekarang kan baru satu jalur, kita tambah satu lagi. Oke. Nah, nanti jalannya akan searah. Ya. oke. Nah, ini salah satu upaya kita untuk memperbaiki kemacetan yang ada di sana. Itu jadi salah satu permasalahan klasik lah ya yang dihadapi Tangerang. Tapi selain itu, setahu saya Bapak ini punya program-program unggulan seperti stunting, pengentasan stunting, juga ada program 1 telur 1 minggu ya Pak, yaitu sepertinya menjadi highlight programnya Bapak juga gitu ya. Kemudian juga ada kemiskinan ekstrim, kemudian program modal usaha, bantuan gitu ya untuk keluarga. Itu boleh diceritain nggak sih Pak seperti apa sebenarnya? Jadi untuk program-program pemberdayaan masyarakat termasuk dalam rangka pengentasan kemiskinan ekstrim dan pengentasan pengangguran, saya mengambil beberapa model. Yang pertama, kita ingin memaksimalkan peluang kerja yang ada agar pencari kerja di Tangerang bisa masuk. Ya, kita menggelar job fair, ya, kemudian membangun komunikasi dengan para pengusaha agar tenaga kerja yang ada di Kota Tangerang ini bisa masuk ke pasar kerja. Nah, salah satu inovasi yang kita dorong adalah pelatihan kerjanya kita rubah menjadi semacam on the job training. Jadi mereka masuk langsung kerja, kemudian biaya pelatihannya itu dibiayai dari Pemda melalui program on the job training. Saya sudah ketemu dengan 40 pengusaha dan mereka siap untuk mendorong program ini. Jadi nanti tenaga kerja di Kota Tangerang bisa langsung masuk kerja dulu, pembiasaan, sambil dilatih di dalam dunia kerjanya. Tapi tahap-tahapnya sebelum itu adakah lagi Pak? Ya, tentu itu salah satunya ya. Nah, yang kedua, kita juga akan dorong terus pelatihan kerjanya. Jadi balai-balai latihan kerja yang ada di Kota Tangerang, saya upgrade, ya, kita renovasi, kita maksimalkan. Kemudian ini bisa digunakan oleh berbagai pihak, termasuk pihak-pihak swasta, lembaga-lembaga pelatihan kerja swasta boleh menggunakan BLK kita untuk melatih. Ini tujuannya apa? Supaya semakin banyak tenaga kerja kita yang mendapatkan kesempatan berlatih. Tapi ada syaratnya nggak untuk bisa menggunakan itu? Iya, kan kita latih ya, nanti akan di-assessment dulu, di mana gap kompetensinya itu yang akan diisi. Yang berikut juga ada program kita melakukan pelatihan untuk Digipreneur. Ada 1.000 anak muda yang kita latih untuk Digipreneur. Kebetulan di Tangerang itu ada teman-teman yang bergerak di bidang marketing digital. Kita kolaborasi dengan mereka. Ini konsepnya adalah bekerja bersama dan melalui orang lain. Jadi Pemda itu adalah fungsinya membangun kolaborasi agar potensi yang dimiliki itu bisa kita maksimalkan. Nah, yang berikut yang kita dorong juga, saya membuat tagline memformalkan sektor informal. Ya, saya melihat sektor informal kita banyak, tetapi tidak tidak mempunyai tata kelola yang bagus. Kalau di luar negeri kan dia kerja apapun dia bangga dengan profesinya. Nah, kalau kita masih rada-rada gitu. Padahal instrumen untuk memformalkan itu sudah dimiliki oleh pemerintah kita, namun belum maksimal. Contoh pedagang-pedagang yang bergerak di seputar itu, yang sektor informal, kan mereka belum punya perlindungan. Jika terjadi sesuatu, nggak ada yang bertanggung jawab. Maka salah satu program saya dalam rangka memformalkan sektor informal itu adalah mengajak perusahaan-perusahaan untuk membantu memformalkan sektor informal yang ada di sekitar pabriknya. Caranya gimana? Nah, pabrik-pabrik itu saya minta untuk ikut berkontribusi, memberikan iuran BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kalau mereka sudah dilindungi dengan BPJS Ketenagakerjaan, kalau terjadi sesuatu, ada yang melindungi. Nah, ini manfaat ganda bagi masyarakat kita tadi, sektor informal bisa mendapatkan perlindungan, dan bagi perusahaan juga akan merasa dekat dengan warga sekitarnya. Nah, yang berikut saya juga dorong untuk memproduktifkan aset-aset masyarakat. Nah, ini yang lagi terus saya dorong terus agar misalnya rumah-rumah yang punya kamar yang tidak produktif itu bisa dimaksimalkan. Ini lagi saya coba kembangkan terus. Nah, kemudian
terkait dengan pengentasan kemiskinan ekstrim juga kita dorong untuk meningkatkan daya beli masyarakat, di mana berbagai subsidi terus kita lanjutkan, baik itu untuk makanan sehari-hari lewat program-program pemberian paket-paket bantuan sosial, ataupun juga beasiswa untuk keluarga-keluarga miskin ekstrim, sehingga ya keluarga yang tercantum dalam DTKS yang anaknya bersekolah di Tangerang, warga Tangerang, itu mendapatkan beasiswa yang kita sebut dengan Tangerang Cerdas. Jenjangnya? Untuk SD itu 80.000 per bulan, yang SMP 100.000. Nah, di samping itu juga bagi yang bersekolah di sekolah swasta, kita juga memberikan beasiswa untuk sekolah yang digunakan untuk membeli peralatan-peralatan sekolah ya, kayak LKS dan sebagainya. Nah, ini 70 lebih sekolah swasta yang terlibat dan mereka kita beri nama itu sekolah gratis. Ini program yang sudah cukup lama di pemerintah Kota Tangerang dan menjadi rujukan dari beberapa daerah. Nah, yang lebih menarik lagi, saya kira dalam rangka pengentasan kemiskinan ekstrim ini, khusus di tahun 2024, dari uang insentif fiskal, jadi insentif fiskal ini penghargaan yang diberikan ke pemerintah dalam bentuk uang kepada pemerintah kota. Ini kita balikin lagi ke masyarakat. Nah, salah satunya dalam bentuk apa tuh? Salah satunya dalam bentuk modal kerja bagi keluarga miskin ekstrim itu. Jadi satu keluarga dapat 20 juta. Nah, jadi satu keluarga dapat 20 juta. Ini sedang kita siapkan proses pencairannya. Nah, saya ingin mengintegrasikan ini dengan berbagai program yang lain. Jadi mereka diberikan pelatihan, kemudian ada bantuan sosialnya, kemudian ada bantuan untuk modal kerja. Nah, setelah mereka bekerja, berproduksi, nah, saya ingin lagi cari channel supaya produknya itu berkelanjutan dan bisa dibeli. Saya lagi melirik nih, mudah-mudahan program makan bergizi gratis yang kita gagas, nanti dari keluarga miskin ekstrim yang kita bantu, kemudian kita latih, nah mereka bisa menjadi salah satu penyedia nanti. Ya, ini masih perjuangan ya. Nah, ini sekaligus menjadi bagian dari sinergi dari tingkat masyarakat sampai mereka bisa memasarkan produknya. Untuk pengentasan stunting tadi mungkin belum diceritakan. Oh ya, untuk stunting sendiri ada beberapa terobosan yang kita lakukan. Yang pertama, untuk program pemberian makanan tambahan itu terus kita lanjutkan. Kemudian di setiap posyandu kader-kader kita maksimalkan. Nah, kemudian ada program inisiatif masyarakat nih, inisiatif untuk menggerakkan partisipasi masyarakat, yang kita beri nama Sati Sami. Jadi satu telur satu minggu. Jadi silakan menyumbang satu telur satu minggu. Nah, nanti biasanya hari Jumat ya. Kemudian telurnya dibagi ke keluarga-keluarga yang miskin ekstrim tadi yang punya anak-anak stunting. Nah, yang berikut yang kita dorong juga agar pengentasan stunting di Tangerang ini menjadi semakin bagus, kita menambah jumlah rumah sakit rujukan. Bagi anak-anak yang menderita gizi kurang, yaitu nanti kita dorong setelah nanti dicek, diperiksa di posyandu, di puskesmas, kemudian mereka ini dirujuk ke rumah sakit. Kita sudah menandatangani dengan 6 rumah sakit untuk menjadi rujukan daripada anak stunting ini. Ada 6 rumah sakit swasta, ditambah 1 RSUD Kota Tangerang. Jadi ada 7 rumah sakit yang menjadi rujukan untuk anak-anak stunting di Kota Tangerang. Nah, tentu ini akan mempercepat proses penanganan stunting di Kota Tangerang. Nah, di samping itu, bagi keluarga yang nanti dirujuk anaknya, di tahun 2024 ini kita tambahin transport. Jadi mereka dapat transport untuk mendampingi anak-anak mereka yang dirawat di rumah sakit. Ini program yang kita lakukan. Oke, berarti sekarang prosesnya sudah sampai mana Pak untuk yang rumah sakit ini? Yang untuk rumah sakit itu penandatangan kerjasama sudah dan mereka sudah mulai mengerjakan. Ya, ketika ada anak stunting yang menderita gizi kronis, nggak usah ragu-ragu, silakan rujuk ke rumah sakit. Untuk tata alurnya mungkin tata caranya? Tata cara kan mereka mulai dulu dari posyandu ya, di posyandu nanti dicek ya, kemudian
ada konsultasi dengan tenaga medis kita, para dokter kita. Nah, kalau memang ini memenuhi untuk dirujuk, maka mereka akan dirujuk. Oke. Ini mungkin beberapa program yang menjadi highlight gitu ya dari Bapak Nurdin ini. Kepemimpinannya menarik juga sih sebenarnya, program-program yang kita tahu gitu ya, warga-warga tahu juga gitu. Nah sebenarnya permasalahan Tangerang ini kan nggak hanya beberapa yang tadi Pak Nurdin sebutkan gitu ya. Ada juga permasalahan macet, kemudian sampah mungkin yang menjadi highlight juga nih. Kemarin juga mungkin waktu debat Cawalkot gitu ya, dan wakil wali kota gitu, Tangerang juga beberapa paslonnya juga hampir semuanya mungkin ya paslonnya punya gagasan ide-ide soal penanganan sampah di Tangerang gitu. Nah, menurut Pak Nurdin sendiri permasalahan sampah di Tangerang ini sebenarnya serumit apa sih Pak, dan sampai mana sih sebenarnya? Ya, sekira kota Tangerang dengan penduduk yang hampir mendekati 2 juta jiwa, tentu persoalannya sangat komprehensif. Ya, mungkin beberapa hal yang kita diskusikan tadi adalah hal-hal yang langsung ya, tetapi masih banyak lagi. Kita punya 32 urusan pemerintahan. Tentu masing-masing urusan pemerintahan ini kita bisa breakdown satu-satu. Nah, sekarang kalau bicara mengenai sampah kan berarti urusan pemerintahan lingkungan hidup. Di kota Tangerang kita sebenarnya pernah menjadi kota dengan pengelolaan TPA yang cukup bagus. Ya, di TPA Rawakucing kita itu pernah menjadi TPA terbaik di Indonesia. Namun pasca banjir, pasca kebakaran, TPA Rawakucing kita itu menjadi kurang terurus dalam tanda kutip. Nah, di samping juga kita punya persoalan-persoalan teknis di dalam kerjasama untuk pemanfaatan sampah menjadi energi listrik. Nah, alhamdulillah kita coba terus urai satu-satu untuk pengolahan sampah. Yang pertama, untuk kerjasama yang sudah dibuat MOU, kita dorong supaya badan usahanya untuk terus konsisten melaksanakan perjanjian itu, yaitu membuat pembangkit listrik tenaga sampah. Nah, ini sudah sempat ditantangkan juga oleh ada MOU sebelumnya, ya. Tinggal kita dorong supaya ini tetap jalan konsisten. Ya, walaupun ada masalah-masalah internal mereka, ya kita tetap menyurati supaya konsisten di dalam pelaksanaan perjanjian yang ada. Nah, yang kedua, tentu pemerintah nggak boleh berpangku tangan, ya, sambil menunggu pembangkit listrik tenaga sampah berjalan. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Nah, kami sedang menyiapkan pengolahan sampah itu menjadi bahan jemputan padat atau sering disebut dengan RDF ya. Nah, kita sedang mempersiapkan MOU dengan pabrik semen sebagai off-taker dari RDF yang dihasilkan. Di samping tentu memperkuat pengelolaan sampah lewat TPST 3R, TPST terpadu untuk reduce, reuse, dan recycle. Ini juga terus kita dorong. Nah, yang berikut yang kita lakukan adalah memaksimalkan pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga. Ya, saya sedang memformulasikan kebijakan untuk mendesentralisasikan pengelolaan sampah ke wilayah. Jadi bentornya, tenaganya itu kita kasih ke kecamatan, termasuk pendanaannya. Nah, pola pikirnya kan yang paling dekat sehari-hari dengan masyarakat kan di wilayah itu, kelurahan, camat, ya, sehingga mereka bisa langsung melihat di sana. Nah, saya juga sedang memprogramkan minimalisasi daripada TPS, tempat penampungan sementara. Saya sudah berkunjung ke Solo. Saya lihat bagus sekali di Solo itu TPS udah nggak ada lagi, berganti dengan taman-taman bermain. Nah, saya juga lagi dorong di Tangerang ini, mudah-mudahan kita bisa pelan-pelan menghilangkan tempat penampungan sampah sementara. Caranya sebenarnya sederhana di Solo tuh. Tinggal mensinkronkan antara buang sampah oleh masyarakat sama ngangkut ke TPA. Tapi kalau masalah buang sampah masyarakat itu masih susah nggak sih Pak edukasinya gitu? Nah, ini yang harus kita lakukan ya. Beberapa pertemuan saya dengan RT, dengan RW, mereka sangat antusias. Bagi mereka sebenarnya ada TPS di tempat mereka juga kurang nyaman. Nah, ini sebenarnya antara kebutuhan masyarakat dengan apa yang kita programkan bisa ketemu. Masyarakat ingin sampahnya tetap tertangani, lingkungannya bersih, nggak ada tumpukan sampah, kan begitu. Nah, gimana caranya? Ini yang lagi saya siapkan.
nanti masyarakat buang sampah itu sudah diatur jadwalnya, langsung menarik ke juga. mobil, ke truk, Ya. kemudian truk langsung angkat ke TPA. Oke. Jadi nggak ada lagi sampah-sampah yang menumpuk di TPS-TPS. Nah, tapi ini tentu bagian dari upaya kita ya untuk mengatasi persoalan sampah yang ada di Kota Tangerang ini. Jadi strateginya di TPA-nya kita maksimalkan apa yang sudah diperjanjikan, kemudian kita tambah pengelolaan menjadi RDF, ya, kemudian di tingkat masyarakat kita desentralisasikan. Sama saya lagi mendevelop sistem pembayaran, ya, pembayaran yang terintegrasi. Nah, ini saya lagi dorong untuk digitalisasi pembayaran. Jadi nanti iuran-iuran sampah itu sudah digital langsung dibayar. Nah, ini sekaligus juga untuk memaksimalkan jangan ada kebocoran-kebocoran di dalam pengelolaan iuran sampah. Dan juga kita ingin memaksimalkan peran kewilayahan. Ya, nanti RT RW kita bikin ada klaster-klaster, ya, grup-grup. Nah, mereka sendiri yang langsung bayar di situ. Berapa bagian yang bisa kita kembalikan ke RW, ke RT, ya, untuk mensupport pengelolaan di tingkat wilayah. Ini sedang kita siapkan. Mudah-mudahan di akhir Desember ini kita sudah bisa launching. Kita beri nama Tangerang Go. Oh, Tangerang Go. Ada singkatannya nggak Pak Tangerang Go? TNG Go, Tangerang Go digital ya. Jadi ini kayak semacam marketplace ya, kemudian juga payment yang ada di situ terintegrasi. Mungkin termasuk edukasinya juga gitu ya ke masyarakat. Ya, semua nanti di situ ya. Ini bagian dari kita menyongsong revolusi industri 4.0, di mana kan Tangerang kita ingin dorong menjadi kota yang smart city. Aplikasi untuk layanan pemerintah, layanan publik udah cukup bagus lewat Tangerang Live dan Tangerang Ayo. Tetapi yang untuk marketnya belum ada nih. Karena kenapa? Kan Pemda nggak boleh, dinas itu nggak boleh mengoperasionalkan yang ada berbayar. Maka ini kita kerjasama dikelola oleh BUMD-nya Tangerang, yaitu PT Tangerang Nusantara Global. Jadi nanti yang mereka yang menjadi operator. Pertanyaannya, mampu nggak TNG melakukan? Nah, ini yang kita lakukan proses kerjasama. TNG akan bekerjasama dengan salah satu pihak swasta untuk menyediakan layanan ini. Ya, mudah-mudahan nanti masyarakat Tangerang punya dompet Tangerang, ya, kemudian semualah bayar PBB juga udah lebih mudah, dia bisa lihat PBB-nya langsung di aplikasi, SPT-nya di aplikasi, langsung bayar. Ini mempermudah masyarakat ya, bagian dari upaya kita meningkatkan layanan publik. Nah, juga kita lagi dorong ini perizinan. Ada dua yang saya dorong untuk otomatisasi. Yang pertama, perizinan bangunan gedung PBG untuk bangunan-bangunan yang sederhana. Mana saat ini tunggakan layanan PBG kita itu lebih dari 7.000. Nah, ada beberapa kendala ya di dalam pelayanan teknis itu, di mana masyarakat harus punya konsultansi ya untuk gambar, untuk rincian bangunan dan sebagainya. Nah, sehingga layanan ini menjadi lama. Saat ini layanannya itu standarnya 30 hari. Kemarin Menteri Perumahan Rakyat minta supaya bisa 10 hari. Nah, saya Tangerang dorong kita harus bisa 10 jam. Wah. Nah, ini nggak 10 hari tapi 10 jam. 10 jam. Kita ingin layanan PBG untuk rumah yang sederhana itu bisa 10 jam. Ini teman-teman saya lagi bekerja keras untuk menyiapkan ini. Kemudian yang kedua, untuk KKPRK, kesesuaian penggunaan ruang, itu juga saya lagi dorong otomatis. Caranya gimana? Mengintegrasikan antara RDTR-nya Kota Tangerang dengan OSS. Nah, kemudian nanti ini diproses by system. Mudah-mudahan dua hal ini bisa mempermudah layanan kita kepada masyarakat dan juga akan memperkuat daya saing Kota Tangerang. Karena mungkin yang jadi masalah masyarakat juga soal perizinan, soal syarat birokrasinya juga begitu ya Pak ya. Nah, tapi yang menarik setelah dengar tadi program-programnya Pak Nurdin gitu, banyak sekali seperti yang ingin dikedepankan, ingin dimajukan gitu ya. Tapi setelah hampir 1 tahun ini, dibandingkan dulu juga pernah menjadi PJ Bupati Aceh gitu ya Pak, tahun 2022. Ini tantangan terbesarnya sekarang menjadi PJ Wali Kota Tangerang, apa sih Pak? Ya, saya kira sama ya secara umum, ruang lingkup tugas yang kita laksanakan, yaitu mengoperasionalkan layanan pada 32 urusan pemerintahan.
Yang membedakan skalanya saja. Oke. Kalau di Aceh Jaya saya melayani 92.000 penduduk. Kalau di Tangerang saya harus bisa mengcover 1.987.000. Culture shock nggak, Pak? Culture shock nggak? Saya kira enggak ya. Oh, Karena enggak. saya walaupun lahir di Aceh kan udah lama juga di Jakarta gitu. Apa udah belajar dulu karakteristiknya penduduk Tangerang mungkin sebelum-sebelumnya? Ya, saya kira itu hal yang pertama saya lakukan. Jadi sebelum saya masuk ke kota Tangerang, saya baca nih Tangerang dalam angka, data-data statistik tentang Tangerang, apa persoalan-persoalan yang dihadapi. Saya ketemu dengan tokoh-tokohnya. Ya, tentu ini sangat berat. Mbak bayangkan ya, saya masuk ke sebuah kota yang saya tidak kenal sama sekali. Saya nggak punya dukungan partai politik, ya kan? Nggak punya teman-teman di DPRD, nggak punya teman-teman di birokrasi. Tapi alhamdulillah ya setelah masuk kita bangun komunikasi. Alhamdulillah ternyata orang Tangerang tuh luar biasa, enak, support semuanya. Birokrasinya support, DPRD-nya support, masyarakatnya support. Karena sudah terbangun satu semangat kebersamaan bahwa saya ini kan memberi keberlanjutan, bagaimana menghubungkan antara kepemimpinan kepala daerah sebelumnya dengan yang akan datang, yang sudah terpilih kemarin di tanggal 27 November 2024. Dan masih berjalan juga sekarang. Nah, ini satu hal penting. Maka saya membangun tagline di Kota Tangerang. Kan tagline di Kota Tangerang itu Tangerang ayo, ya kan? Nah, saya bilang ayo apa nih? Yuk, ayo kita kolaborasi untuk wujudkan visi. Karena kita bawa kolaborasi wujudkan visi, ya alhamdulillah semua akan mensupport itu. Tapi berarti sekarang menjadi PJO Wali Kota Tangerang ini yang terlama, Pak, atau bagaimana? Kemarin waktu di PJ Bupati Aceh Jaya, saya melaksanakan tugas itu 1 tahun 5 bulan. Jadi kalau misalnya nih di Tangerang mau setahun, ya berarti ya ini penugasan yang kedua. Luar biasa nih sebenarnya. Setelah ini sudah hampir setahun kan juga mungkin dari tanggal 27 kemarin kan juga sudah ada yang akan menggantikan gitu ya Pak nanti, dan juga akan mengakhiri masa jabatannya Pak Nurdin gitu. Nah ini ada nggak sih Pak mungkin yang harapan Bapak ke depan untuk yang menggantikan Bapak nanti ke depannya seperti apa? Ya, saya kira gini, pemerintahan ini kan sesuatu yang terus berlanjut dan berkelanjutan. Sistem pemerintahan kita sudah membuat rambu-rambu agar menjaga pemerintahan ini berlanjut dan berkelanjutan tadi. Lewat apa? Lewat yang tadi saya sebut rencana pemerintah daerah, kemudian ada rencana pembangunan daerah, ada RPJP, ada RPJMD. Kemudian kepala daerah terpilih kan harus juga membuat RPJMD-nya, harus membuat RPJP-nya. Nah kemudian saya ulangi harus membuat RPJMD ya, berbasis pada RPJP yang sudah disusun. Nah kemudian mereka kan melaksanakan tugasnya nanti berbasis pada dokumen anggaran yang sudah kita susun. Jadi ya berarti apa yang sudah kita buat kemudian dituangkan dalam RPJMD, nah itu yang harus dilaksanakan. Nah pada saat melaksanakan ini tentu mereka bisa menyesuaikan ya dengan visi misi yang mereka buat, kemudian dikaitkan dengan RPJMD yang sudah kita susun. Nah disitulah keberlanjutan pemerintahan ini terjaga. Nah, saya berharap apa yang sudah baik selama ini yang merupakan hasil pekerjaan sekian tahun ya pemerintahan daerah oleh berbagai macam dinamika yang ada dengan kepala-kepala daerah yang sudah ada ya. Wali kota terdahulu kan ini terus berkelanjutan. Nah, saya berharap apa yang sudah baik kita terus lanjutkan, kita maksimalkan, yang masih kurang kita perbaiki. Kemudian kebijakan-kebijakan yang sudah ada perlu juga kita lakukan kajian, evaluasi. Ya, apakah kebijakan itu sudah menyentuh apa yang ingin dipecahkan oleh persoalan kebijakan yang ada. Nah, kalau ada yang kurang kita perbaiki. Jadi semua prinsipnya yang kurang kita perbaiki, yang sudah baik kita tingkatkan akan baik lagi. Nah kemudian ini masih suasana pilkada mungkin ya Pak tanggal 27 kemarin. Nah sebagai PJ Wali Kota Tangerang nih bagaimana sih Pak Nurdin ini menjaga kondusivitas di tengah momen pilkada kemarin gitu Pak?
Ya, tentu sebagai menjabat wali kota, tugas pertama saya dalam kaitan pilkada adalah mensukseskan pelaksanaan pilkada ini. Dengan cara gimana? Yang pertama, memberikan dukungan kepada para penyelenggara. Dukungan dalam bentuk pendanaan, ya, karena penyelenggaraan pilkada itu harus hibah dari pemerintah kota. Ini kita jaga supaya ini bisa berjalan. Bagaimana memastikan itu tetap jalan. Yang kedua, dukungan-dukungan dalam aspek teknis yang diperlukan, misalnya mendorong Satdinmas, ya, kemudian ikut membantu ketentraman dan ketertiban. Nah, kemudian yang paling penting juga menjaga netralitas ASN. Ya. Kita mulai dengan membuat surat edaran, melakukan sosialisasi, ya, terus mengingatkan untuk menjaga netralitas. Nah, alhamdulillah di Kota Tangerang berjalan lancar, ya, tidak ada isu-isu yang mengemuka ke publik terkait dengan netralitas ini. Ini mungkin setelah semua ini gitu ya, untuk tadi melihat program-programnya Pak Nurdin juga sejauh ini. Sebelum mungkin menghabiskan masa jabatannya Pak Nurdin gitu ya, bagaimana sih Bapak melihat respon-respon masyarakat mungkin soal program kerjanya Bapak, juga apa sih sebenarnya yang masih diharapkan oleh masyarakat gitu, masyarakat Tangerang sih? Ya, saya kira respon masyarakat selama ini cukup positif ya, dan saya mendapatkan dukungan maksimal lah dari masyarakat, dari tokoh-tokoh. Saya kira ini modal sangat penting bagi saya di dalam bekerja menyelesaikan tugas sebagai penjabat wali kota Tangerang. Tentu saya berharap agar dukungan ini terus saya peroleh sampai dengan selesai pelaksanaan tugas di kota Tangerang. Mungkin evaluasi kedepannya seperti apa Pak nanti sebelum akhirnya masa jabatannya resmi habis gitu? Untuk evaluasi tentu ada dua sisi ya. Yang pertama evaluasi formal yang dilakukan setiap 3 bulan sekali oleh Bapak Menteri Dalam Negeri. Di mana dalam setiap evaluasi, alhamdulillah Kota Tangerang selalu mendapatkan apresiasi atas apa yang sudah kita lakukan. Yang kedua, penilaian atau evaluasi dari masyarakat. Saya melihat sih evaluasi dari masyarakat ini cukup bagus ya. Dari mana Bapak lihat? Tentu pertanyaannya. Yang pertama dari apresiasi-apresiasi, penghargaan-penghargaan yang diberikan oleh berbagai pihak. Baik itu oleh pemerintah pusat, kementerian lembaga, maupun juga oleh lembaga-lembaga non-pemerintah. Di mana Kota Tangerang selalu masuk di dalam nominasi-nominasi untuk penghargaan itu. Yang juga tidak kalah penting adalah dari masyarakat Kota Tangerang sendiri ya. Ini misalnya kita lihat dari pengaduan ya, dari penilaian kinerja layanan. Tadi pagi saya baru memberikan penghargaan kepada teman-teman yang hasil evaluasi pelayanan publiknya menurut penilaian masyarakat ini di atas 90%. Ya. Nah, sekiranya ini luar biasa. Dan juga komplain-komplain kita terus lakukan pembenahan sehingga semakin kecil komplain dari masyarakat. Itu saya kira bagian dari evaluasi yang bisa kita jadikan rujukan di dalam menilai kinerja pemerintah daerah Kota Tangerang. Tapi kemarin menarik sih, apakah nanti setelah selesai masa jabatan ini, kemarin kan Pak Nurdin juga bikin buku, salah satu buku itu kan, itu menarik juga, isinya juga berbagai program kerjanya Pak Nurdin begitu ya. Itu sebenarnya alasan utamanya bikin buku, apakah nanti kalau sudah tidak menjabat lagi akan membuat buku-buku seperti itu lagi Pak? Oh ya, tentu kan buku ini bagian dari kita mendokumentasikan pengetahuan. Ya, apa yang sudah kita lakukan, apa yang dikerjakan, apa yang dihasilkan dari pekerjaan-pekerjaan, ini mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran, bisa menjadi model, dan kita harapkan ada pihak-pihak yang bisa terus melakukan kajian-kajian untuk pengembangannya, ya, pengembangan sehingga nanti tata kelola pemerintahan, pelayanan publik bisa menjadi lebih baik seperti itu. Sebenarnya itu awal mulanya Pak Nurdin berpikir untuk bikin buku, kenapa tuh Pak? Apakah dulu sebenarnya menjadi bupati juga sempat bikin buku juga soal Aceh Jaya atau mungkin bagaimana? Iya, tentu saya ini lama di lembaga pendidikan dan pelatihan, karir saya itu 20 tahun lebih berada di Badan Diklatnya Kementerian Dalam Negeri.
Nah, dan di situ saya melihat knowledge management itu sangat penting. Ya, sering kita sudah melakukan banyak hal, tetapi tidak terdokumentasikan. Nah, padahal dokumentasi ini penting ya untuk kemajuan ilmu pemerintahan dan juga sekira untuk kemajuan dalam evaluasi pelayanan publik, sehingga orang punya bahan-bahan untuk dipelajari. Enggak seperti itu. Mungkin ada hal yang paling berkesan dari Tangerang gitu ya, akhirnya menjadikan Pak Nurdin bikin buku juga gitu. Oh ya, tentu ya, tadi saya pernah bertugas di daerah kabupaten dengan penduduk 92.000, APBD-nya 950 miliar, tapi wilayahnya luas, ya hampir berapa ribu, 3.000 kilometer, dengan resource yang cukup besar, tetapi belum terolah dengan baik. Kemudian saya ditugaskan oleh Bapak Menteri ya di daerah perkotaan. Wilayahnya tidak terlalu besar, 178 km. Jadi kalau dibandingkan dengan Aceh Jaya, sepersekian persennya. Tapi penduduknya luar biasa nih. Bayangkan 92.000 dengan 2 juta. Ya. Mungkin hanya satu kecamatan Cipondoh itu udah lebih gitu kan. Penduduknya. Sehingga skala layanan menjadi sangat besar. Dan anggarannya kalau di sana nggak sampai 1 triliun, di sini 5 triliun lebih. Ya, tentu ini memerlukan tata kelola yang cukup baik. Bagaimana kita bisa melakukan orkestrasi agar semua bisa bergerak. Ini saya kira satu perbandingan yang cukup ekstrim ya, antara dua daerah. Ya, mungkin SDM di Tangerang Selatannya juga di Tangerang juga ada potensi di situ juga ya Pak ya. Nah, kemudian juga ya saya melihat kan Tangerang ini masyarakatnya sudah well educated ya. Jadi punya rata-rata pendidikan yang sudah cukup bagus. Kemudian kiblatnya juga cukup bagus, sehingga apa? Standar layanan yang diminta kepada Pemda itu semakin tinggi. Jadi masyarakat Tangerang itu menilai kinerja Pemda standarnya Jakarta. Saya sering bilang, masyarakat itu komplain, kok kita bayar bus Tayu agak susah gitu. Kalau kita naik bus di Jakarta, Transjakarta, satu kartu udah cukup sampai di tujuan kan gitu. Ini tantangan-tantangan kita di Kota Tangerang, karena masyarakatnya punya standarnya harus standar Jakarta. Kalau terlalu jauh kita dari Jakarta, dianggap pemerintahnya ini kerjanya masih kurang. Gitu. Walaupun kita udah bekerja maksimal gitu. Nggak salah masyarakat, pemerintah yang harus menyesuaikan dengan masyarakat tadi. Iya, pemerintah yang harus mungkin evaluasinya lebih banyak lagi gitu ya Pak. Ya, itu tadi, pemerintah kan selalu dituntut untuk memberikan layanan terbaik. Ketika kita sampai pada standar tertentu, kemudian wilayah yang lain lebih tinggi lagi di kita, masyarakat lihat yang tinggi ini, nggak lihat yang lebih rendah. Jadi kita harus terus mengupgrade diri agar pemerintah itu bisa memberikan layanan yang lebih baik lagi, lebih baik lagi. Nah ini tantangan ya. Tantangan mulai dari pemimpin, kemudian juga kepala-kepala OPD, sampai ke ASN-ASN-nya. Nah, walaupun ASN kita udah sangat luar biasa, di atas rata-rata kinerja dari tempat yang lain. Dari mana Pak nilai? Ya itu tadi ya, kinerja-kinerja pelayanan yang diberikan. Ya, penilaian-penilaian dari berbagai pihak, itu adalah cerminan dari kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah Kota Tangerang. Oke, nah mungkin ini terakhir ya Pak ya, gitu. Harapan Pak Nurdin mungkin ini untuk melihat Tangerang ke depannya juga mungkin di pemerintahan yang baru ini, begitu Pak ya, di pemerintahan Pak Prabowo dan juga Pak Gibran gitu ya. Apa sih yang Bapak lihat gitu ke depannya dan harapan seperti apa yang Bapak harapkan gitu? Yang pertama, harapan kita tentu dengan pemerintahan yang baru, dengan kebijakan-kebijakan yang baru, pemerintah Kota Tangerang, masyarakat Kota Tangerang bisa melangkah lebih cepat untuk meraih kesejahteraannya. Karena itu tadi saya sampaikan, Kota Tangerang memiliki semuanya. Punya sumber daya manusia yang luar biasa, punya akses pasar yang cukup luas, punya juga bandara ya di Kota Tangerang loh, Bandara Soekarno-Hatta ini. Kemudian akses-akses yang lain, jalan tol dan sebagainya cukup bagus. Nah ini bagaimana kita bisa kolaborasikan semua potensi ini untuk menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat Kota Tangerang. Caranya gimana?
Ya, berbagai program, berbagai kegiatan harus kita kolaborasikan dalam satu rangkaian yang terintegrasi. Contoh misalnya, Pak Presiden dorong makan bergizi gratis. Bagaimana nih kita bisa memanfaatkan itu sebagai peluang? Tangerang kan juga pernah menjadi percobaan ya. Alhamdulillah kita melaksanakan itu hampir 70.000 lebih siswa yang terlibat. Nah, kita misalnya punya program KWT, Kelompok Wanita Tani. Kemudian kita punya program pemberian bantuan modal usaha untuk keluarga miskin ekstrim yang saya sampaikan tadi 20 juta per orang, dan tahun depan kita bikin 500 orang lagi. Kemudian kita punya program-program pelatihan dan sebagainya. Nah, kalau ini bisa kita kolaborasikan, kelompok masyarakat yang mendapatkan bantuan modal usaha, kita latih mereka menjadi ahli masakan gitu kan, memenuhi standar gizi dan sebagainya. Kemudian kita bina mereka dalam satu koperasi, ya. Kemudian mudah-mudahan ini bisa kita integrasikan mereka menjadi salah satu penyedia MBG. Nah, sehingga warga tadinya mereka miskin ekstrim, lewat pembinaan kita tadi, kita latih, kita beri modal, kita integrasikan dalam koperasi, mereka bisa menjadi penyedia di salah satu sekolah. Kan ini satu ekosistem yang baru yang bisa terbentuk. Yang tadi ya dari kebijakan Pak Prabowo kita integrasikan, masyarakat miskin ekstrim ini bisa menjadi pemasok di sekolah untuk MBG. Ini mudah-mudahan bisa. Saya kemarin diskusi dengan Pak Wamen Koperasi, Wamen UKM, beliau bilang tantangannya itu Pak PJ Wali Kota bisa nggak kita lakukan. Hari ini Kadis Indakop saya ketemu dengan Pak Deputi UKM untuk membicarakan ini. Yang mudah-mudahan ya di Januari sudah ada dari warga miskin ekstrim yang menjadi pemasok MBG di Tangerang. Ini challenge juga. Betul. Bagaimana mengoperasionalkan kebijakan yang ada di Bapak Presiden di tingkat akar rumput. Oke, kita doakan ya semoga program-program kedepannya terus berjalan, dan juga tadi yang kurang-kurang ditambahkan, dibenahi terus, yang sudah ada diteruskan dan selalu diperbaiki. Oke, terima kasih Bapak Nurdin atas waktunya, sudah menyempatkan Tirto bermain dan juga bisa berdiskusi sama Pak Nurdin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan podcast Fourier Pemilu yang muda yang berpolitik. Saksikan terus podcast FYP di episode-episode selanjutnya dengan bintang tamu yang tentunya selalu menarik. Terima kasih. Sampai jumpa.